Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi kita kali ini. Hari ini kita bakal seru-seruan membedah materi yang jujur aja sering dianggap kaku, geometri tentang garis dan sudut. Kita bakal bongkar sumber materi ini bareng-bareng pakai pendekatan yang sangat membumi biar konsep dasarnya gampang banget nyantol di kepala. Matematika itu nggak selamanya membosankan loh. Jadi siapkan fokus kalian dan yuk langsung kita mulai. Kalian pernah mikir nggak sih, apa sudut-sudut di matematika itu punya ikatan keluarga? Atau mungkin drama romantis ala-ala Dylan dan Milea? Hah, yang nggak secara harfiah juga sih. Tapi, seperti yang diungkapkan dalam sumber bacaan kita, sudut di matematika itu benar-benar punya hubungan yang spesial satu sama lain. Dan tenang aja, hubungannya sama sekali nggak berat buat dipahami kok. Nah, untuk agenda eksplorasi kita, rutenya jelas nih. Kita mulai dari konsep dasar, lanjut ke hubungan dua sudut, terus menguak misteri garis transversal, melihat ragam hubungannya, dan ditutup dengan uji pemahaman. Bagian pertama, konsep garis dan sudut. Waktunya membangun fondasi kita. Pertanyaan mendasar nih, apa itu sebenarnya garis? Dari sumber materi yang kita bedah, garis itu bukan cuma sekedar coretan pensil di atas kertas loh. Secara matematis, garis itu ibarat kumpulan titik-titik yang sangat beraturan dan terus bersambung. Coba deh bayangin seutas benang lurus yang terus memanjang kedua arah berlawanan tanpa ujung. Nggak ada habisnya. Dan yang paling unik, garis ini cuma punya satu dimensi, yaitu panjang. Nggak ada lebar, nggak ada ketebalan. Murni cuma panjang aja. Ini konsep murni yang jadi panggung utama kita. Nah, dari garis tadi lahirlah yang namanya sudut. Coba perhatikan anatominya. Bayangin ada dua sinar garis yang beda, sebut aja sinar A dan sinar B. Terus mereka ketemuan dan berpotongan di satu titik pangkal yang sama. Kita sebut titik O. Boom! Jadilah sebuah sudut. Jadi pada dasarnya, sudut itu adalah ruang yang tercipta di antara dua garis yang saling sapa tadi. Visual ini adalah fondasi buat semua hal seru yang bakal kita bahas habis ini. Masuk ke bagian 2, hubungan dua sudut. Saatnya melihat gimana mereka berinteraksi. Ngomongin interaksi, angka 180 derajat ini benar-benar krusial. Ini yang namanya sudut berpelurus, atau sering disebut juga sudut yang saling bersuplemen. Tapi ingat ya, seperti yang ditegaskan di materi kita, kata suplemen di sini nggak ada hubungannya sama sekali sama vitamin. Maksudnya itu, kalau kalian punya dua sudut, dan pas digabungin mereka ngebentuk garis yang benar-benar lurus sempurna, nah, total besar kedua sudut itu pasti tepat 180 derajat. Mereka berdua kayak kerjasama buat jadi lurus. Beda cerita lagi sama yang 90 derajat ini. Ini yang biasa kita panggil sudut berpenyiku atau sudut berkomplemen. Bayangin aja, dua sudut ini tuh kayak duo solid yang kalau digabungin, mereka ngebentuk sudut siku-siku yang super presisi. Persis kayak pojokan meja atau buku kalian. Jadi, dua sudut dibilang berpenyiku kalau ditotalin jumlahnya pas banget 90 derajat. Kolaborasi yang mantap kan? Tunggu dulu. Kok tiba-tiba ada pemain sepak bola di eksplorasi matematika kita? Nah, sumber artikel kita ini punya analogi yang jenius banget. Coba kalian perhatiin perbandingan gaya mainnya Cristiano Ronaldo yang dominan nendang pakai kaki kanan, dibandingin sama Lionel Messi yang jagoan kaki kiri. Keduanya emang sama-sama ahlinya, tapi arah kaki yang mereka pakai itu benar-benar berlawanan. Benar-benar bertolak belakang. Terus, apa hubungannya sama matematika? Analogi sepak bola tadi itu pas banget buat ngegambarin yang namanya sudut bertolak belakang atau vertical angles. Pas ada dua garis lurus saling menyilang, mereka bakal ngebentuk sudut-sudut yang saling membelakangi, ngadep ke arah yang kebalikan banget. Persis kayak kalau kalian lagi debat beda pendapat sama orang tua, beda arah banget kan? Tapi ini nih aturan emasnya. Sudut yang posisinya saling bertolak belakang ini, nilainya itu pasti selalu sama besar. Kalau yang satu 40 derajat, yang di seberangnya udah pasti 40 derajat juga. Sekarang kita masuk ke bagian 3, misteri garis transversal. Yuk kita pecahkan teka-tekinya. Coba perhatiin gambaran matriks transversal ini. Visual ini ngebongkar dengan brilian apa yang terjadi pas kita punya dua garis yang sejajar, sebut aja garis M dan N, terus tiba-tiba, wos, ada satu garis diagonal, si garis L, yang nyelonong motong melintasi keduanya. Nah, garis pemotong tunggal inilah yang kita sebut garis transversal. Lihat deh dampaknya. Cuma gara-gara satu irisan garis ini, secara instan tercipta 8 sudut yang beda. 4 sudut di persimpangan A dan 4 lagi di persimpangan B. Sungguh menakjubkan ya cara kerja geometri ini. Bagian keempat, ragam hubungan antar sudut. Waktunya kita mengkategorikan koneksi-koneksi ini.
Ini jelas bukan hubungan diplomatik antar negara ya, melainkan hubungan antar sudut yang dipisahkan oleh garis. Dari matriks tadi, ada 5 tipe hubungan spesifik yang terbentuk. Sudut sahadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, dan luar sepihak. Namanya emang lumayan panjang, tapi tenang, mari kita urai satu-satu biar gampang. Kita mulai dari yang namanya sudut sahadap. Kalau kalian menavigasi matriks tadi, sudut sahadap itu adalah sudut-sudut yang menghadap ke arah yang persis sama. Caranya gampang, temuin dulu garis sejajarnya, terus lihat garis transversalnya. Contohnya nih, sudut A1 di persimpangan atas sama sudut B5 di persimpangan bawah. Keduanya kan sama-sama ngadep ke arah kiri atas. Nah, karena mereka sahadap di dalam sistem garis sejajar, tebak apa? Besar sudut mereka udah pasti sama. Nah, buat ngertiin 4 hubungan sisanya, rahasianya ada di batas wilayah. Coba bayangin ruang yang kejepit di antara 2 garis sejajar itu kayak bagian dalam sebuah rumah. Disinilah letak sudut A3, A4, B5, dan B6. Terus, area di luar garis sejajar itu ibarat halaman luar, tempat sudut A1, A2, B7, dan B8 berada. Kalau kalian udah nangkep batas ini, aturannya jadi masuk akal banget. Kalau 2 sudut ada di dalam, tapi posisinya di sisi garis transversal yang berlawanan arah alias nyebrang, itu namanya dalam berseberangan. Kalau mereka di dalam dan ada di sisi jalan yang sama, nah itu dalam sepihak. Konsep yang sama persis juga berlaku buat sudut luar. Memahami batas wilayah dalam dan luar ini tuh bener-bener kuncinya. Sampai kita di bagian kelima, uji pemahaman. Saatnya mengaplikasikan teori kita. Oke, mari kita urai alur logika asa otak dari modul kita ini bareng-bareng. Pelan-pelan ya. Ingat, sudut Y katanya punya suplemen 153 derajat. Suplemen berarti totalnya 180 kan? Berarti Y adalah 180 dikurangi 153, hasilnya 27 derajat. Lanjut, sudut X berkomplemen sama Y. Komplemen itu 90 derajat, jadi X adalah 90 dikurangi 27 yang menghasilkan 63 derajat. Nah, terakhirnya nih, X dan Z adalah luar sepihak. Ingat aturan tadi? Sudut sepihak selalu berjumlah 180 derajat. Kalau X udah ketemu 63, berarti Z pastilah 180 dikurangi 63. Ketemu deh. Ini contoh yang luar biasa banget gimana kita bisa melacak hubungan lapis demi lapis. Buat kalian para pembelajar fokus, saya saranin banget buat nge-pause bentar sesi ini dan coba cerna alur logikanya secara mandiri. Sebelum kita selesai, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif nih buat kalian. Coba deh, sekarang juga alihkan pandangan kalian dari layar. Lihat sekeliling, perhatiin bingkai jendela, pola ubin di lantai, atau rak buku, di mana kalian bisa nemuin matriks garis sejajar dan garis transversal di kehidupan nyata tepat di ruangan kalian saat ini. Geometri itu nyatanya nggak cuma hidup di dalam buku teks loh, ia benar-benar menyusun dunia di sekitar kita. Teruslah mengobservasi, teruslah bertanya. Terima kasih banyak udah bergabung bareng saya dalam mengeksplorasi materi hari ini. Sampai jumpa di eksplorasi seru berikutnya.